Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di dalam Mezbah Keluarga. Bila saat ini saudara boleh mempersiapkan bersama kami untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan dan bisa diberkati melalui Mezbah Keluarga. Untuk itu persiapkan saudara, kita akan bersama-sama untuk mengikuti Mezbah Keluarga pada saat ini. Sebelumnya, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh mempertemukan kami di dalam acara Mezbah Keluarga. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah acara ini boleh memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, persiapkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi,
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengasahku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku selari-lariku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Engkau selalu menjaga kami, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, Yesus. Engkau selalu menjaga kami, Tuhan. Haleluya. Buat pemeliharaanmu, Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang selalu mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Tapi seringkali kasih kami yang berkurang kepada Engkau, Bapa. Terima kasih malam hari ini Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar pemeliharaan Engkau dalam hidup kami. Betapa besar penyertaan dan penjagaan Engkau dalam hidup kami. Sehingga selera rambut kami yang jatuh, Tuhan, itu hanya seizin Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat kami perlu Engkau, Engkau ada, Tuhan. Saat kami butuh Engkau, Engkau ada buat kami, Yesus. Terima kasih. Hari-hari ini kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, Tuhan.
untuk memberi kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi jemaat-Mu yang anak sulung di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami, supaya kami tetap berdiri tegak di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, Tuhan beri kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga membuat kami semakin mau mendekatkan diri kepada Engkau, semakin melekatkan hati kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, semuanya terjadi dalam hidup ini hanya seizin Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa, sehingga damai selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar jikalau kami akan mendengar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, beri hikmat kepada setiap kami, sehingga firman-Mu yang sebentar akan disampaikan hamba-Mu boleh menjadi firman yang berkuasa, firman yang berkemenangan di dalam hidup kami. Dengan firman-Mu akan membentuk setiap kami menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi lidah mulut hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Biarlah saat ini Engkau sendiri Tuhan yang akan berkata-kata dalam hidup kami, sehingga kami boleh berbuah dan berbuah Bapa, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di surga kami mengucap syukur, dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dengan tema kabar gembira bahwa Tuhan sanggup mengubah kesedihan itu menjadi lagu pujian. Mari kita akan membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Sehari-hari kuasa Tuhan yang maha tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya, untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang dalam penjara bahwa mereka akan dilepaskan. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan, untuk menghibur semua yang berduka cita dan membalas musuh-musuh mereka, kepada orang yang bersedih dan berkabung, untuk memberi kegembiraan dan sukacita, untuk mengubah kesedihan mereka menjadi lagu pujian. Mereka akan seperti pohon yang ditanam Tuhan sendiri. Mereka akan melakukan yang baik dan benar, sehingga Tuhan diagungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini seringkali kita mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan, berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita kecewa, berita-berita yang membuat kita tidak ada harapan lagi. Tapi ketahuilah, hari ini ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya?
bahwa Tuhan itu sanggup mengubah kesedihan itu menjadi lagu pujian. Amin. Maukah saudara terima kabar gembira ini? Ayo kita mau belajar bersama-sama apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam hidup kita. Kabar gembiranya yaitu tentang pembebasan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang ketika dia mengalami badai masalah, ketika mengalami kegagalan, manusia itu cenderung untuk menyerah kalah. Ya, kalah sebelum bertanding. Dan ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kau menyerah kalah sebelum bertanding. Ya. Mengapa kita melihat? Sebab pikiran manusia itu pikirannya dia gagal, terus gagal. Ya. Dan kegagalan itu adalah masalah sebagai akhir dari segalanya. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu, sehingga pikiran manusia adalah kegagalan-kegagalan. Dan kalau pikiran kita kegagalan, maka yang terjadi adalah gagal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, padahal kita itu punya yang namanya Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Tuhan yang maha kuasa. Itu kita punya Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa di atas langit dan bumi dengan segala isi. Perhatikan, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kehebatannya karena dia adalah sang pembuat mukjizat. Dia yang membuat mukjizat. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ada kabar gembira loh yang disampaikan hari ini, seperti yang dikatakan Yesaya. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberikan kabar gembira dalam semua lapisan. Apa kabar gembiranya? Tadi dikatakan bahwa sekarang Tuhan itu menyelamatkan. Amin. Tuhan membebaskan kita. Dan ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Perhatikan, kita punya Tuhan yang sanggup membuat mukjizat. Bahkan kita perhatikan, mati sekalipun Tuhan sanggup untuk menghidupkan. Ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi kesedihan, maka dia sanggup untuk mengubah kesedihanmu itu menjadi pujian, menjadi satu sukacita. Nah, ini loh yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Apa yang saudara hadapi hari ini, kegagalan-kegagalan dalam hidupmu, kegagalan di dalam rumah tangga, kegagalan di dalam usaha bisnismu, kegagalan di dalam pendidikanmu, dan semua aspek hidupmu. Perhatikan, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang sanggup mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia sanggup yang hancur untuk menjadi pengharapan. Karena hari-hari ini kita merasakan Tuhan tidak mungkin itu akan terjadi dalam rumah tanggaku udah hancur, bisnismu hancur, pendidikanku hancur, hidupku hancur. Perhatikan, kita punya Tuhan. Ada kabar gembira. Kita punya Tuhan, Tuhan yang sanggup untuk mengubah, menjadikan yang hancur jadi punya pengharapan. Amin. Kita diberi kemenangan, dan Tuhan katakan kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Perhatikan, hari ini ada kabar gembira, ada damai sukacita, dan ada pengharapan di masa depan. Ini luar biasa.
Inilah kabar gembira hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita punya kabar gembira dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Yang buruk menjadi baik. Oleh sebab itu saudara jangan berpikiran, aduh aku tidak mungkin, aku udah jelek. Tidak ada orang yang mau menerima aku. Kondisiku buruk. Perhatikan, ada kabar baik hari ini. Tuhan sanggup untuk mengubah yang buruk untuk menjadi yang baik. Amin. Ada kabar gembira yang disampaikan hari ini. Karena kita punya Tuhan yang maha hebat. Tuhan yang luar biasa. Apa? Dia bisa mengubah ratapan itu menjadi tarian pujian. Luar biasa. Ratapan-ratapanmu, kesedihan-kesedihanmu, Tuhan akan ubah menjadi tarian pujian. Saya yakin tidak ada orang yang menari itu kemudian dengan kondisi yang susah, ya, yang sedih. Tariannya juga akan menunjukkan kesedihan. Betul? Tapi kalau mereka menikmati sukacita, ya, ratapan itu diubah, maka akan muncul yang namanya sorak-sorai, tarian pujian. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menari-nari di hadapan Tuhan, kita bisa bersorak-sorai. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah ratapan menjadi tarian pujian. Tuhan juga sanggup untuk mengubah yang berduka cita, yang sedih, itu akan diubah menjadi penghiburan, dihibur, ya, dihibur. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita banyak mengalami duka cita, kesedihan. Tapi ada kabar baik hari ini. Tuhan akan mengubah duka cita itu dengan penghiburan yang luar biasa. Amin. Apalagi yang harus kita takutkan, apalagi yang harus kita pikirkan untuk hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang bagi manusia itu menyedihkan, apa yang bagi manusia itu merupakan satu kegagalan, hancur lebur, dan bahkan mendatangkan duka cita. Mungkin juga kita mengatakan sudah tidak ada artinya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada harapan lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Inilah kabar baik hari ini yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup mengubah kesedihanmu untuk menjadi lagu pujian. Karena apa? Jelas dikatakan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Ini waktunya Tuhan. Kabar baik, ini waktunya Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap andalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa ini tahun pembebasan, ini tahun sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini ada kabar baik. Apa kabar baik? Ada kesembuhan. Kabar baik ada pembebasan. Kabar baiknya adalah penghiburan. Kabar baiknya adalah sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini hari ini yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Perhatikan, sudah tiba saatnya. Mau kita terima kabar baik, mau kita terima kesembuhan, mau terima pembebasan, penghiburan, sukacita dalam hidup. Artinya apa? Dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memberikan harapan di dalam hidupmu.
Tuhan berikan harapan yang baru. Setiap hari Tuhan berikan hati yang baru dalam pengharapan di dalam hidup kita. Perhatikan, karena ada masa depan di dalam Tuhan. Dunia mengatakan masa depan suram, MDS, masa depan suram. Tapi bagi Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita perhatikan? Tetaplah semangat di dalam menjalani hidup. Yang pertama, tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Biar kabar burung, kabar jelek, kabar yang menakutkan hari ini, tapi ayo semangat, tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Puji Tuhan, saya yakin semangat itu datangnya ketika kita mau menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat baik dan sangat hebat. Dan sungguh amat hebat. Ya, yang kedua, tidak perlu kita menyerah kalah pada masalah. Jangan kita kalah dengan masalah kita. Kalau pandangan kita, fokus kita hanya kepada masalah, tentunya kita akan kalah. Tapi mari kita ubah fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan. Katakan hari ini, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kesedihan itu menjadi pujian, tarian, sukacita. Itu yang harus kita harus dengan yakin, dengan percaya, ucapkan itu dengan iman. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang menyelamatkan. Aku punya Tuhan yang sanggup mengubah kesedihan, duka cita menjadi sukacita. Sebab itu jangan pernah menyerah kalah dengan masalah. Karena kita punya Tuhan. Yang ketiga, datang kepada Yesus yang berkuasa. Datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Berkuasa apa? Mengubah, ya, untuk menjadi lebih baik. Datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini, kalau saudara menghadapi kondisi yang tidak baik, ya, tekanan dalam hidupmu, penyakit, kegagalan, ayo datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah menjadi yang baik. Dan yang terakhir kita lihat, apa yang ada? Yaitu serahkan semua masalah, serahkan semua kondisi itu kepada Tuhan. Seperti bejana yang rusak, itu ada di dalam tangan Sang Penjunan, Sang Pembuat, Sang Tukang Periuk. Perhatikan, kalau bejana yang rusak itu ada di dalam tangan pembuat, tangan penjunan, tangan tukang periuk, maka saya sangat yakin akan dikerjakan kembali menjadi bejana-bejana yang lain menurut apa yang baik dalam pandangan si tukang periuk, si tukang penjunan itu. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan aku hancur, bagai bejana yang tidak ada artinya, terbuang dan dibuang. Tapi kalau kita mau datang dan serahkan kepada Sang Penjunan, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang berotoritas di dalam hidup saudara dan saya, maka saya yakin sekalipun itu rusak, tapi bejana itu ketika rusak ada di dalam Sang Penjunan, Sang Penciptanya, Sang Penjunan, Sang Tukang Periuknya, maka Sang Tukang Periuk itu, penjunan itu, akan mengubah bejana yang rusak itu jadi bejana yang lain. Dia akan mengubah sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan apa yang indahnya. Saya yakin sekalipun itu harus dihancurkan, tapi akan diubah kembali, akan dibuat kembali
sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi biji mata Tuhan. Ya, kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan kita serahkan kepada yang tidak pada ahlinya. Jangan serahkan masalah kita, hidup kita kepada orang-orang atau penguasa-penguasa yang tidak sanggup untuk mengubah dalam hidup. Tidak pada tempatnya, dianggap oh itu orangnya baik, oh itu pasti akan bisa mengubah. Tapi kalau itu bukan ahli, kau juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Kabar baik hari ini, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Amin. Dia ahlinya. Dia yang menciptakan saudara dan saya dari debu tanah yang tidak ada artinya, menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi indah. Dan kalau kita rusak, kalau kita punya masalah, datang kepada ahlinya. Ahlinya yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan pasti akan mengubah kita. Itulah kabar baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, jangan batasi, jangan menolak campur tangan Tuhan itu di dalam hidup. Seringkali kita tidak mau Tuhan itu campur tangan. Sudah, Tuhan tidak perlu. Aku bisa mengatasi, aku mampu, aku punya kekuatan. Perhatikan, tidak akan memampukan engkau keluar dari permasalahan, penderitaan, tekanan, masalah yang akan Anda hadapi ini. Tidak akan semakin baik. Ya, karena apa? Kita menolak campur tangan Tuhan. Kita batasi Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikan, sejarah menyatakan ketika mereka masih menggunakan kekuatannya, kepandaiannya, kemampuannya, tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kecuali kalau kita mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam hidup. Kecuali kita tidak membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita katakan, Tuhan, aku berserah padamu Tuhan. Pertolongan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, izinkan dan undang Dia untuk campur tangan. Kita melihat mukjizat terjadi di kanan karena campur tangan Tuhan Yesus. Ya, ketika air anggur sukacita itu hilang, tapi ketika melibatkan Yesus, campur tangan Yesus, air mustahil, air bisa jadi anggur. Dan air anggur itu luar biasa, melebihi daripada anggur pertama yang disuguhkan, yang disampaikan, yang diberikan. Karena apa? Campur tangan Tuhan. Kita melihat ketika murid-murid Yesus berada di tengah perjalanan, perahunya ditimpa dengan topan gelombang besar. Mereka dengan kemampuan kekuatannya, ya, mereka pakar di dalam laut, pakar di dalam nelayan, pakar untuk mengatasi itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa mengatasi. Dan ketika dia melibatkan Yesus, Yesus mengatakan apa? Diam, tenang. Maka apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau itu airnya sangat tenang. Maukah saudara melibatkan Yesus di dalam setiap langkah hidup? Ini loh kabar baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam semua aspek.
Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan telah mengingatkan, mengajar dalam hidup kami. Ada kabar baik bahwa di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada satu perubahan. Di dalam Tuhan ada satu mujizat. Karena Engkau sanggup untuk mengubah kesedihan menjadi lagu pujian. Engkau sanggup yang mengubah yang buruk menjadi yang baik, yang tidak punya harapan menjadi pengharapan yang kuat. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan dan melibatkan Engkau. Ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Maka ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kami, maka akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Menerangkan firman Tuhan di dalam hidup kami pada hari ini Bapa. Terima kasih. Dan biarlah kabar baik ini kami juga akan beritakan kabar baik itu kepada orang lain. Karena hari ini adalah waktunya Tuhan untuk menyelamatkan. Dan ini akan kami beritakan kepada banyak orang. Roh Kudus tuntun kami, berikan kekuatan kepada kami. Untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk kami menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada sukacita, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada penghiburan, di dalam Yesus Kristus ada berkat. Terima kasih Tuhan, kami yakin hari ini terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang mendengar, berkati mereka yang melakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.